Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam hadirat Tuhan, di dalam kasih dan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kita percaya setiap langkah-langkah hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan memelihara kita sempurna dan dalam kasih kuasa-Nya yang ajaib. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah lalai atas perbuatan tangan-Nya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama di hadirat-Nya. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang senantiasa baik dalam hidup kami, menyertai setiap langkah-langkah kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan tidak pernah lalai dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya saat kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau melawat kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, bahwa kami bersekutu dengan Engkau pagi hari ini sebagai ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan, bahwa kami menikmati lawatan-Mu Tuhan, kuat kuasa-Mu yang ajaib, dan kami percaya pada saat kami meninggikan Engkau, pada saat kami memuji dan menyembah Engkau, kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, bahkan yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan tidak terbatas dimanapun kami berada, di rumah kami maupun di kendaraan kami, apapun dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji dan menyembah Engkau, Tuhan melawat kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kuasa Tuhan memulihkan hidup kami, menyembuhkan kami, dan mujizat Allah terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memuji dan menyembah Engkau, sebab Engkau yang terutama dalam hidup kami, sebab Engkau segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini penyembahan kami di hadirat Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya
Shalom Aleihim. Tuhan Yesus berkati. Kita bersyukur kita bertemu kembali dalam ibadah ini. Dan hari ini Tuhan bicara kepada kita mengenai hidup kita sementara. Seperti rumput, seperti kembang. Ya, sementara saja. Banyak anak-anak Tuhan melaksanakan tugasnya, bisnisnya, pekerjaannya, bahkan studinya dengan kekuatannya sendiri. Tidak minta pertolongan Tuhan. Jadi mereka pikir mereka mampu, mereka sanggup. Mereka tidak mengikutsertakan Tuhan dalam semuanya. Itulah sebabnya banyak anak-anak Tuhan yang gagal, akhirnya stres, frustrasi. Kita harus membawa nama Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Mari kita baca bersama. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatannya lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahannya yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, itu adalah dosa. Ya, jadi jelaskan di sini banyak anak-anak Tuhan tuh melakukan tugasnya, ya bisnisnya, pekerjaannya, bahkan studinya, ya kehidupannya tidak lagi mengikutsertakan Tuhan dalam semuanya. Itu sebabnya banyak anak Tuhan yang kecewa. Ya. Di ayat 13 dan 14 jelas sekali. Saya baca sekali lagi. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatannya lalu lenyap. Jadi hidup kita itu sementara saja, seperti uap, seperti bunga rumput, sesuai dengan firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 9 sampai 11. Yakobus 1 ayat 9 sampai 11 kita baca bersama. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikianlah juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah usahanya ia akan lenyap. Jadi orang kaya tidak bisa memegahkan diri sendiri. Sebab itu jemaat Tuhan, jangan kita memegahkan diri karena kekayaan kita, karena jabatan kita atau kedudukan kita yang tinggi. Itu hanya sementara sesuai firman Tuhan. Itu hanya sementara sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 14 sampai 16. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga apabila angin melintasinya, maka ia tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenal dia lagi. Itu, jadi kita ini seperti rumput, seperti bunga di padang, ya. Seperti yang biasa dinikakan kalau ada orang yang meninggal. Kalau ada yang baru meninggal, selalu dinikakan begitu. Seperti rumput hidup manusia, seperti bunga padang yang mulia. Sehari saja lalu layulah, jika angin tiup dan kena padanya, terpatah batangnya bahwasanya, sebentar saja lalu layulah. Setiap kali ada orang mati dinyanyikan begitu. Kenapa? Memang manusia seperti rumput, umurnya seperti rumput, seperti asap, seperti uap, sebentar saja. Maka jemaat Tuhan,
Jangan kita membuang-buang waktu. Ya. Tuhan berikan kita kesempatan. Ya. Kita harus mencari kehendak Tuhan dalam segala hal. Karena kita ini tanah liat di tangan Tuhan. Kita ini tanah liat di tangan Tuhan. Dalam penjunan Tuhan. Kita ini tanah liat dalam penjunan tangan Tuhan. Ya. Seperti lagu ini mengatakan, kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat, kau penjunan, jadikan aku turut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Kita ini seperti tanah liat, tanah lempung. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Kita selalu harus mencari kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Kita lanjutkan dengan Yakobus tadi. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, atau insya Allah, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dan congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau kita tahu berbuat baik, tapi kita tidak lakukannya, itu dosa. Itu kita harus lakukan semua kehendak Tuhan, sesuai firman Tuhan. Kalau kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, kita mau berangkat ke luar negeri untuk sekolah, harus cari kehendak Tuhan dulu. Kita mau keluar, mau berdagang, harus cari kehendak Tuhan. Apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Kita mau mengambil tindakan apapun, selalu cari kehendak Tuhan. Cari dahulu kehendak Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini atau itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sebab itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita harus berjaga-jaga sesuai dengan firman Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoa sesuai firman Tuhan. Dan Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42, kita baca bersama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Lukas 21 ayat 36 tentang berjaga-jaga. Lukas 21 ayat 36. Kita baca bersama. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Selalu berjaga-jaga dan berdoa dalam segala-galanya. Jangan kita bertindak sendiri dengan kekuatan kita. Taati firman Tuhan. Tuhan dia berjaga-jaga dan berdoa. Perbuat segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pasti Tuhan menolong kita. Ya. Kita suruh berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya penuh firman Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus. Berjaga-jaga artinya kita harus penuh firman dan penuh Roh Kudus. Makanya jangan malas membaca firman. Di dalam Mazmur 1 ayat 2. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 kita baca bersama. Tetapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang malam. Kesukaannya adalah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita tahu kehendak Tuhan dalam seluruh hidup kita. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita juga harus penuh dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita ingat firman Tuhan, berpegang firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita. Seperti katakan dalam Efesus pasal 5 ayat 18, kita harus penuh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jelas sekali firman Tuhan katakan, kita harus penuh firman Tuhan, kita harus penuh dengan Roh Kudus, ya, supaya kita melaksanakan segala sesuatu dengan sempurna. Berjaga-jaga, jemaat Tuhan, berjaga-jaga selalu, penuh firman, penuh Roh Kudus, dan tekun berdoa, supaya perjalanan kita berhasil dan kita pasti beruntung. Jangan seperti orang tadi, ya, menganggap dirinya pintar, hebat, nggak usah
campur tangan Tuhan di dalamnya. Aku bisa, aku pintar, aku pengalaman, aku sudah bisa. Nggak bisa, ya. Waktu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Tuhan katakan kepada Petrus di dalam perahu. Tuhan bilang kepada Petrus, Petrus, tebarkan jalamu ke tempat yang dalam, kamu akan nangkap ikan. Petrus bilang apa? Tuhan, telah semalam-malaman kami berusaha menangkap ikan, tapi tidak ada. Gagal. Lalu Petrus bilang, tapi karena engkau yang suruh, aku akan tebarkan juga. Jadi Petrus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Petrus tebarkan jala, dia nangkap ikan penuh sekali sampai jalannya koyak. Penuh dengan dua. Dari tidak ada menjadi berlimpah. Kenapa itu? Petrus mulai taat pada firman Tuhan, melakukan sesuai firman Tuhan dan berhasil. Tadinya tidak sesuai dengan firman, maka dia gagal total. Jemaat Tuhan, saya mohon supaya kalian perhatikan firman Tuhan ini. Ya, dalam tahun 2022 ini kita harus banyak merenungkan firman Tuhan. Banyak dan tekun minta diurapi Roh Kudus supaya kita penuh Roh Kudus, penuh firman Tuhan, dan kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan oleh kekuatan Roh Kudus. Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan mau supaya kita penuh firman dan penuh dengan Roh Kudus agar hidup kita itu selalu ditolong oleh Tuhan dalam segala hal. Dalam rumah tangga juga begitu. Kita harus mengajarkan anak cucu kita firman Tuhan, supaya anak cucu kita taat kepada firman Tuhan, dan minta supaya anak kita ini belajar berdoa, supaya mereka juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kita untuk ingat firman, pegang firman, lakukan firman dengan setia. Kita tahu apa yang terjadi tahun 2020 ini. Kita masih menghadapi tahun 22. Ya, sekarang sudah banyak sekali masalah penyakit, muncul penyakit Omikron, ya. Muncul gempa bumi, ya, mungkin segala macam. Orang mulai ketakutan, ya. Tapi itu adalah tanda-tanda. Itu tanda-tanda akhir zaman. Maka jemaat Tuhan, saya mohon mari kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, berjalan sesuai firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, selalu berjaga-jaga. Seperti lagu ini, kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam firman Tuhan, supaya kita berjaga-jaga berdoa menghadapi semua tantangan yang kita hadapi ini. Kita pasti selamat jikalau kita berlindung dalam firman Tuhan. Kita akan dilindungi Tuhan sesuai dengan Mazmur 91. Walau 1000 orang rebah di sisi kita, 10.000 sebelah kanan kita, tidak akan menimpa kita. Mazmur 91 ayat 7 dan 8. Tidak akan menimpa kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memprotek kita supaya kita beroleh kemenangan yang gilang gemilang. Nama Tuhan dipermuliakan seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita jemaat Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Kita minta urapan Roh Kudus dari Tuhan. Supaya Roh Kudus mengurapi kita terus. Roh Kudus menolong kita ingat firman, berpegang firman, lakukan firman dengan setia, dan kita diberkati. Haleluya. Angkat kedua tangan ke atas, kita berdoa. Haleluya. Hosana, hosana. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami saat ini. Kami manusia seperti rumput, seperti bunga, sebentar saja ditiup angin layu, hilang. Kami seperti asap, sebentar kelihatan hilang. Demikianlah kami, hidup kami di dunia ini tidak ada artinya. Tapi jika Tuhan menyertai kami, kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan, supaya kami selalu berjaga-jaga berdoa. Kami selalu penuh firman Tuhan. Kami selalu merenungkan firman Tuhan siang malam, supaya kami penuh dengan firman Tuhan. Dan kami selalu minta urapan Roh Kudus terus-menerus, supaya kami selalu penuh dengan Roh Kudus. Kami penuh firman, kami penuh Roh Kudus, dan kami tekun berdoa. Maka perjalanan kami berhasil. Sampai Tuhan datang, kami pun diangkat bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan Yesus, urapi kami semua yang mendengar firman dengan Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Kita minta Roh Kudus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengurapi kita dengan urapan baru Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu, harap pada pertolongan Tuhan Yesus.
Hati kita melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Mata kita tertuju pada Tuhan Yesus Kristus. Olah mendapat pada katakan nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat kami umat-Mu Tuhan, haus rindu menerima urapan Roh Kudus-Mu. Kami butuh urapan Roh Kudus-Mu memulihkan kami semuanya, memberi kami tenaga kuasa jadi saksi Kristus. Hosanna kepada antara nama Tuhan Yesus, kami mohon padamu Tuhanku, curahkan Roh Kudus turun ke atas kami, memenuhi kami, mengurapi kami, menyembuhkan kami yang sakit, membebaskan kami yang terbelenggu, mengubah kami semua jadi manusia lain berhasil dalam hidup kami, memberikan pada kami semua karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus selama kami hidup di sekarang sampai mendatang. Terima kasih Bapa. Inna famala katakan taramana, urasan taramana, urapan taramana. Jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Urapan pada katakan nama, urapan pada nama, elokan pada tuntukan nama, hosana nama, elokan pada kantara nama, urapan pada tumbar hosana nama, eloita pada nama, hosana nama, elaina. Haleluya. Hosana hosana. Haleluya. Nama pampar hosana nama, rinto pampar katakan nama, hosana nama. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Amin. Tetap kita angkat kedua tangan kita ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu, berharaplah pada Tuhan Yesus sumber berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, memberikan kita karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom lahim. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Haleluya. Amin.